Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat. Kita puji, kita sembah Dia. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Hari ini kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan. Dalam situasi kondisi yang sedang kami hadapi, kami tahu ada pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Hidup umat-Mu yang percaya dan berpengharapan akan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan.
Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu besar, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu besar, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu besar, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu besar, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu besar, Kau yang layak ditinggikan. Sorak-soraknya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Di dalam namamu ada kuasa Tuhan, kuasa yang ajaib, kuasa yang luar biasa. Haleluya. Yes, haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam namamu yang ajaib, kuasa yang sanggup menyembuhkan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama,
Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa. Sorak-sorai bagi namamu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Bersama-sama ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain,
tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap terima kebenaran-Mu Tuhan pagi hari ini. Ajar kami, bentuk kami, teguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara Jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Saya berdoa semua saudara-saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya pada tanggal 15 Maret yang lalu. Waktu itu saya sedang pelayanan di kota Mojokerto. Waktu itu saya istirahat di kamar tidur saya sore hari. Firman ini datang kepada saya, saudara-saudara, untuk saya bagikan kepada gereja Tuhan. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, mari saya ajak saudara kita sama-sama berdoa dahulu. Roh Kudus yang manis, kami sambut Kau di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar semua yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh dikuatkan, boleh mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Bapa, nyatakan diri-Mu sebagai roh hikmat dan roh wahyu. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, saya ajak kita buka Alkitab kita ke dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Saya akan bacakan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya baca saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, bagi mau catat judul firman Tuhan pagi hari ini, fear is not of God. Artinya, ketakutan bukan dari Allah. Saudara, di dalam ayat ini dengan jelas mengatakan, ketakutan itu bukan dari Allah. Yang Tuhan berikan kepada kita, justru roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan sound mind. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan lebih tepat. Sound mind itu artinya pikiran yang sehat. Saudara, saya rindu semua menangkap kebenaran firman Tuhan. Ketika ketakutan itu mencengkram orang-orang percaya, kita tidak lagi bisa berpikir dengan jernih, kita tidak bisa berpikir dengan benar. Saudara, salah satu tipu muslihat iblis, kalau kita perhatikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini dengan virus corona, yang lebih membahayakan, saudara, bukan virus coronanya, tetapi ketakutannya. Karena ketakutan itu bisa melumpuhkan kita. Saya bukan mengajar saudara untuk menganggap remeh. Tidak. Kita tetap harus waspada. Kita menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Tetapi saudara, jangan mengizinkan ketakutan mencengkram kehidupan kita. Ketika ketakutan mencengkram kita, ketakutan itu juga bisa melumpuhkan kita. Ketakutan saudara bisa membuat kita tidak bisa melihat janji-janji Tuhan. Kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan, ketika seseorang hidup dalam ketakutan, kita sedang berada di luar dari kasih Allah. Orang-orang yang mengalami kasih Allah, orang-orang itu tidak hidup dalam ketakutan. Mari saya mau ajak saudara kita melihat contoh di dalam Alkitab, apa yang terjadi ketika ketakutan mencengkram umat Allah. Mari saudara-saudara, saya ajak kita buka Alkitab kita ke dalam 1 Samuel 17. 1
1 Samuel 17 ayat 1 sampai ayat 51. Saya tidak akan baca satu persatu karena nanti akan terlalu lama. Tapi nanti saudara-saudara secara pribadi bisa baca cerita ini secara keseluruhan. 1 Samuel 17 1 Samuel 17. Saudara-saudara, 1 Samuel 17 ini adalah cerita ketika Saul dengan pasukan Israel sedang bertempur, tiba-tiba muncul seorang raksasa namanya Goliat. Goliat menantang bangsa Israel. Coba keluarin salah satu pahlawanmu untuk lawan aku, dia bilang. Kalau ada yang bisa mengalahkan aku, kami semua orang Filistin akan menyembah orang Israel. Tetapi dia bilang, kalau aku mengalahkan orang Israel harus menyembah bangsa Filistin. Saudara, firman Tuhan mengatakan bangsa Israel menjadi ketakutan. Coba kita baca ayatnya. 1 Samuel 17 1 Samuel 17 ayat 8. Ia berdiri, di sini ada Goliat. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula, kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan segenap seorang. Ayat 11, perhatikan baik-baik. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita bahasa ini mengatakan greatly afraid, sangat ketakutan. Saudara, Saul ini raja yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi dan pasukan Israel itu adalah pasukan yang terlatih perang, pasukan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka fokus kepada Goliat, mereka menjadi sangat ketakutan. Ini yang terjadi saudara pada waktu kita orang-orang percaya fokusnya pada virus corona. Kita akan menjadi sangat ketakutan. Mari saya ajak kita lanjutkan dahulu. Ayat 12, Daud adalah anak seorang Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ayat 17, Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah kepada kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Isai memanggil anaknya namanya Daud. Daud masih anak remaja. Ketiga kakak-kakaknya itu tinggi besar. Mereka ikut berperang. Isai panggil Daud, Daud, ini makanan siang, kamu bawa, kasih kakak-kakakmu, sekalian tengok bagaimana kondisi mereka, bagaimana kesehatan mereka. Nah, ini yang terjadi saudara pada waktu Daud tiba di medan peperangan. Ayat 22.
Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, sedang apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ayat 24, perhatikan baik-baik. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersurat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara perhatikan baik-baik, ketika Daud tiba di medan peperangan, dia turunin semua perlengkapannya, dia turunin makanan siangnya, dia temui kakak-kakaknya. Tiba-tiba Goliat muncul lagi. Dan seperti biasa selama 40 hari dikatakan, Goliat nantang, ayo mana yang berani lawan saya? Firman Tuhan mengatakan semua ketakutan, bahkan mereka lari. Saya selalu mengajar kalau baca Alkitab, dibaca, direnungkan, dibayangkan peristiwanya, supaya sesudah menerima esensnya. Bayangkan sesudah sekian banyak prajurit berkumpul, begitu Goliat muncul, semua lari terbirit-birit ketakutan. Tapi Daud, yang adalah seorang anak remaja, firman Tuhan mengatakan mukanya masih kemerah-merahan. Tubuhnya juga kecil, small build. Itu sebabnya dia tidak bisa ikut jadi tentara. Orang tuanya bahkan menolak dia. Daud begitu lihat Goliat, tantangin bangsa Israel, saudara bisa perhatikan, tidak ada ketakutan sama sekali sama Daud. Ketika dia lihat bangsanya, termasuk kakak-kakaknya, lari terbirit-birit ketakutan, Daud malah bilang, itu orang siapa? Kok orang itu berani menantang pasukan dari Allah yang hidup? Saudara, saya percaya Tuhan juga memakai mulutnya Daud untuk mengingatkan Saul, kakak-kakaknya, dan seluruh prajurit Israel, mereka adalah pasukan dari Allah yang hidup. Saudara perhatikan baik-baik, ketika kita menjadi ketakutan, ketika kita percaya kepada dustanya iblis, tipu muslihatnya iblis, ketika kita dicengkeram oleh ketakutan, kita lupa semua perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dia sudah lakukan. Kita lupa janji-janji Tuhan, kita lupa kedahsyatan, kebesaran Allah kita. We forget all of that. Kenapa? Karena kita terlalu fokus kepada masalahnya. Bangsa Israel terlalu fokus sama Goliat yang tinggi besar. Bangsa Israel percaya sama semua perkataan yang keluar dari mulutnya orang Filistin, Goliat itu. Mari saudara-saudara kita lanjutkan dahulu. Ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapakah engkau datang, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Kita stop dulu sini. Saudara, waktu Daud menunjukkan dia tidak takut, Daud malah bilang, siapa itu orang berani menantang pasukan dari Allah yang hidup? Kakak-kakaknya malah tegur dia. Kakaknya bilang, kamu memang anak bandel. Ngapain kamu kesini? Saudara, kebenaran apa yang kita bisa terima di sini? Perhatikan baik-baik.
Iblis maunya kita itu hidup dalam ketakutan. Dia tidak suka kalau kita hidup tidak dalam ketakutan. Dia akan lemparkan intimidasi yang membuat kita menjadi ketakutan. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja, orang-orang di sekitar kita. Hari-hari ini saudara, sosmed itu dipenuhi dengan macam-macam berita. Saya mengajak saudara, mulai pagi hari ini berhenti kirim berita-berita yang negatif. Berhenti mengirim berita-berita yang membesarkan COVID-19. Kirim berita-berita yang menguatkan iman. Kirim berita-berita yang membangkitkan iman. Yang setuju bisa katakan amin. Saudara, jangan percaya kepada semua yang negatif, karena itu akan membuat engkau menjadi takut dan sangat takut. Mari kita lanjutkan. Kita lihat ketika Daud berjumpa dengan Saul. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud, saudara, bayangin, seorang anak remaja, small build, tubuhnya perawakannya kecil, mukanya masih kemerah-merahan, masih muda. Dia bilang sama Saul, King Saul, allow me to fight Goliath. Izinkan saya lawan tuh raksasa Goliath. Ini responsnya Saul. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Responsnya Saul begini, Daud, impossible, tidak mungkin. Dia mungkin, Saul gak enak aja. Mungkin dalam hatinya dia, kamu kecil begitu, kakak-kakak kamu aja yang besar-besar begitu gak berani, gak mungkin menang, apalagi kamu yang kecil begitu. Tapi terus Saul bilang begini, kamu masih muda. Itu Goliath dari masa muda, udah tinggi besar begitu, dari masa muda sudah dilatih perang. Kamu masih muda, nggak ada pengalaman perang, nggak mungkin Daud. Nah, lihat sekarang responsnya Daud. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Tetapi orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, ketika Daud melihat Saul meragukan dia, Daud tidak kecil hati, luar biasa. Semakin saya baca cerita ini, semakin banyak hal yang Roh Kudus bukakan. Ini anak remaja yang luar biasa. Walaupun raja juga ragu sama dia, tidak mengecilkan dia. Dia malah bilang begini, Raja Saul, ini kecil-kecil begini, sudah lawan singa sama beruang loh. Kalau singa beruang ambil salah satu domba saya kejar, saya tangkap, saya hajar, dia bilang. Saya ambil kembali domba dari mulutnya. Kalau dia berdiri melawan saya robek mulutnya. Sudah perhatikan baik-baik. Dia bilang kalau ada singa sama beruang, ambil dombanya, dia kejar. Lalu dia ambil kembali. Artinya apa? Daud bisa lari lebih kencang daripada singa dan beruang. Lalu dia bilang, aku hajar. Dengan kata lain, bukan saja
Daud bisa lari lebih kencang daripada singa dan beruang. Daud punya kekuatan lebih besar daripada singa dan beruang. Saudara-saudara, saya rindu pagi hari sebuah tangkap pada firman Tuhan. Jangan izinkan ketakutan mencengkeram engkau. Jangan izinkan ketakutan melumpuhkan engkau. Saudara-saudara, Roh Kudus dan kuasanya ada di dalam engkau dan saya. Engkau tidak tahu seberapa hebatnya engkau ketika engkau bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Banyak hal yang di luar akal pikiran kita yang kita dapat lakukan bersama dengan Roh Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin. Mari kita lanjutkan. Ayat 39. Ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saul yang tadinya tidak percaya, Saul yang lihat tidak mungkin, waktu dia dengar kesaksian dari Daud, dia mulai percaya. Dia bilang, oke, kamu pergi, Tuhan menyertai engkau. Lalu apa yang dilakukan oleh Saul? Daud dipakein jubah peperangannya dia, baju peperangannya Saul. Firman Tuhan katakan, waktu Daud mau maju, saking beratnya dia gak bisa jalan. Kebenaran apa kita bisa terima di sini? Saudara-saudara, apa yang Saul lakukan? Saul terbiasa berperang dengan kekuatan dia sendiri, dengan hikmat manusia. Saya berdoa semua menangkap kebenaran firman Tuhan. Kita harus waspada, kita berjaga-jaga terhadap virus corona, tetapi kita tidak takut. Dan saya berdoa juga tangkap, kita juga sama-sama, saya mau mengajak saudara, kita sama-sama berperang mengalahkan virus corona, COVID-19. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat kita, tetapi dengan kekuatan Allah. Karena kita semua adalah pasukan Allah. Yang percaya saya mau ajak, sama-sama katakan amin. Mari saya ajak, kita lanjutkan kembali. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika Daud maju ke medan peperangan menghampiri Goliat, Goliat lihat Daud kecil, dia ketawa. Saya percaya Goliat mengharapkan yang maju berperang dari bangsa Israel paling tidak tingginya hampir sama dengan dia. Tapi yang muncul anak remaja, nggak pakai perlengkapan baju peperangan, nggak bawa pedang, nggak bawa apa-apa. Anak muda, mukanya masih kemerah-merahan, dia ketawain. Kamu nekat anak muda, hari ini saya bunuh kamu, saya kasih kamu buat makanan buat binatang. Daud, saudara, dengan tenang dia bilang, kamu boleh datang dengan pedangmu, dengan lebingmu, tetapi aku datang dengan Allahku. Wow, that's powerful. Saudara-saudara, saya rindu sebuah tangkap kebenaran ini. Kita bukan melawan
COVID-19 dengan nekat. Bukan dengan nekat, tetapi dengan percaya diri. Percaya diri bahwa roh Tuhan ada bersama dengan kita. Allah yang berperang bagi engkau dan saya. Kita harus ingat siapa kita di dalam Kristus. Yang setuju bisa kata amin. Orang percaya itu bukan orang-orang nekat. Orang-orang percaya adalah orang-orang, namanya juga orang percaya, believer. Orang yang percaya bahwa kemanapun dia berperang, Allah menyertai dia. Allah pasti melindungi dia. Daud tanpa perlengkapan perang, tanpa lembing, tanpa senjata, tanpa pedang, dia percaya kalau Tuhan bersama dengan dia akan membunuh orang Filistin. Saudara, apa yang membuat Daud berbeda dengan bangsa Israel yang lain? Apa yang membuat Daud berbeda dengan Raja Saul? Saya mau ajak kita mundur dahulu. 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saya ingin tekankan, saudara, perhatikan baik-baik. Samuel mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Artinya apa? Walaupun saudara-saudaranya, kakak-kakaknya tinggi besar, jauh lebih tinggi dari dia, tentara yang terlatih berperang, tetapi mereka tidak diurapi. Daud yang masih remaja diurapi oleh Tuhan. Itu yang membuat perbedaan. Yang membuat perbedaan, Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atas dia. Mari saya ajak saudara kita membuka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak mengajar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Surat 1 Yohanes mengingatkan kau dan saya, ketika kita lahir baru, kita telah menerima pengurapan. Saudara, pagi hari ini saya mengingatkan saudara, engkau dan saya, kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sama seperti Daud diurapi oleh Tuhan, engkau dan saya juga orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi ketika kita orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, kita berani maju berperang melawan COVID-19 atau apapun yang nanti iblis kirim ke dalam kehidupan kita, kita harus percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang dalam kehidupan kita itu akan mengalahkan musuh yang kita hadapi. Kita hadapi hari ini COVID-19, kita percaya dengan kekuatan Tuhan, kita gereja Tuhan akan mengalahkan COVID-19, virus corona. Yang percaya bisa katakan amin. Saya akan tutup saudara dengan ayat-ayat ini. Efesus 6 mulai dari ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan baik-baik ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Stop dulu di sini. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Sudah dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita maju ke dalam peperangan tanpa memperlengkapi kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengalami peperangan tanpa memperlengkapi kita. Saudara-saudara, dengan terjadinya COVID-19, izinkan firman mengingatkan kita sudah diperlengkapi kok sama Tuhan. Pengurapan ada dalam kehidupan kita,
Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, Efesus 6 menasihatkan kita untuk mengambil seluruh, katakan seluruh, bukan sebagian, seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita lanjutkan. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 12 mengingatkan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya apa? Bukan melawan sesama manusia. Peperangan kita itu melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Iblis dan pasukannya. COVID-19 itu produk dari iblis. Itu sebabnya kita harus perang dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dikatakan supaya kita bisa bertahan. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kembali ayat 13. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Oke? Ayat 14. Jadi berdirilah tegak, tegakkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 15 saya ingin sedikit sentuh. Memberitakan Injil, saudara, itu adalah salah satu perlengkapan senjata Allah. Banyak orang percaya bilang, saya mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, Pak. Yang penting saya seminggu sekali sudah ke gereja. Yang itu biar tugasnya pendeta-pendeta. Saudara, firman Tuhan, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Isinya adalah memberitakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi memberitakan Injil ada tugas semua orang percaya. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, memberitakan Injil itu juga salah satu perlengkapan senjata Allah. Mari saya mau ajak saudara, mulai pagi hari ini, beritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang sekitarmu. Bagikan kasih Yesus buat orang-orang yang belum pernah mengalaminya. Itu adalah senjatamu. Mari kita lanjutkan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Wow. Perhatikan baik-baik. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai itu, saudara, adalah perlengkapan yang menahan setiap senjata yang diarahkan kepada kita. Setiap anak panah yang diarahkan kepada kita lawannya dengan apa? Dengan perisai supaya tidak kena. Nah, perisai kita adalah iman firman Tuhan. Saudara, saya itu semua tangkap. Kenapa iblis tidak mau orang-orang percaya hidup dengan iman? Ketika orang percaya hidup dalam ketakutan, kita terbuka lebar buat senjata dia, serangan dia. Kita nggak punya perisai untuk melindungi kita. Itu sebabnya sesuai dengan COVID-19 di sosmed berita macam-macam. Tujuannya apa? Membuat ketakutan. Ketika kita takut, kita terbuka lebar menerima semua serangan dari kuasa kegelapan. Itu yang akan melumpuhkan kita. Tetapi dengan iman, kita punya perisai. Apapun senjata yang ditempa terhadap aku tidak akan berhasil. Yang setuju katakan amin. Mari kita lanjutkan. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Wow. Saudara, yang dipegang oleh saya adalah firman Allah. Ini adalah pedang roh.
Saudara, tidak kebetulan pemerintah mengeluarkan himbauan, dilarang keluar. Tuhan izinkan itu. Supaya apa? Supaya kita, saudara, dengar baik-baik. Kita orang-orang percaya, bukan hanya berdiam diri di rumah, tetapi kita gali firman Tuhan. Baca, renungkan, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pedang roh. Artinya apa, saudara? Ketika kau mengerti firman Tuhan dan pikiranmu dipenuhi dengan firman Tuhan, ketika engkau deklarasikan firman Tuhan, engkau sedang berdiri bukan pada posisi defensif, tapi ofensif. Engkau menyerang. Hari-hari ini saya mengajak saudara, mari kita bersama-sama, gereja Tuhan, kita perangi COVID-19 dengan apa? Deklarasikan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Jangan ucapkan hal-hal yang negatif. Jangan besar-besarkan COVID-19. Besarkan nama Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Itu pedang roh kita. Itu yang akan menghancurkan COVID-19. Yang setuju dimanapun kau berada, katakan amin bersama-sama dengan saya. Yang terakhir, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang terakhir, masuklah ke dalam kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Yang sesuai amin. Datang berdoa, datang dengan kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Datang dengan kerinduan semakin mengenal Tuhan. Tuhan izinkan kita hanya berdiam diri. Kita punya waktu banyak hari ini. Kita tidak punya alasan, saya nggak ada waktu untuk cari Tuhan. Kita punya banyak waktu, 24 jam. Kita bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan. Itu adalah senjata, salah satu senjata perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, sebelum berdoa, saya ingin saksikan 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, salah satu anak rohani saya tiba-tiba dengan Patsy istri saya teringat dia. Lalu saya WhatsApp dia, saya bilang, "Son, how are you?" Saya bilang, "Anakku, apa kabar?" Dia kaget. Dia bilang, "Saya dapat tanda-tanda positif corona." Saudara-saudara, saya doakan dia. Minggu depannya saya tanya lagi sama dia. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang, "Dad, ayahku," dia bilang, "waktu chatting dengan dad, dengan ayah," dia bilang, "saya merasakan ada kuasa yang melepaskan saya." Dia bilang, "Hari ini saya dengan istri, kami sudah sembuh. Puji Tuhan. Segala kemuliaan untuk Tuhan." Dia bilang, "Walaupun saya masih isolasi diri selama 15 hari, tapi saya sudah menerima kelegaan." Berapa hari kemudian seorang ibu kenalan kami juga WhatsApp, adiknya juga positif COVID-19. Kami video call, kami doakan. Besok harinya waktu saya tanya, kakaknya bilang, "Puji Tuhan, temperaturnya sudah turun di bawah 37 derajat. Berapa hari yang lalu saya tanya lagi, "Puji Tuhan, sudah semakin baik." Tidak ada yang mustahil, tidak ada batasan bagi kuasa Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara, mari kita mulai berdoa melalui video call, melalui Zoom. Saudara, sekarang banyak perlengkapan yang kita bisa pakai. Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan yang kita sudah alami, menguatkan orang-orang di sekitar kita. Mari saudara, saya ajak, jangan tinggal dalam ketakutan. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Saya mau mengajak saudara, kita berdoa. Saya sudah berhenti berbicara, tapi mari izinkan Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan. Saya ajak kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Thank you, Jesus.
Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Yes, Lord. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari angkat tangan-tanganmu saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, dengan iman katakan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Nikmati kehadiran Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri, angkat tangan-tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegang tanganku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari saudara ulurkan tanganmu. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, aku berdoa bagi jemaat-Mu GBI Asia Afrika dimanapun mereka berada. Roh Kudus Kau menjamah setiap mereka. Aku berdoa Engkau mengangkat setiap ketakutan mereka, Tuhan. Roh Kudus gantikan dengan kekuatan, dengan kasih dan pikiran yang sehat. Aku berdoa agar jemaat di Asia Afrika dan semua yang mendengarkan ibadah ini, mengikuti ibadah ini secara online. Bangkit, ini waktunya. Seperti Daud, dia sadar, ini adalah waktunya untuk saya bangkit, menunjukkan kuasa Allah. Ini adalah waktunya buat gereja Tuhan juga bangkit, menunjukkan Kristus dalam kita. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur buat ibadah kita pagi hari ini. Kita bersama-sama akhiri, kita naikkan pujian syukur buat Tuhan kita. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Allah. Kiranya Allah menyelimuti engkau dengan wajahnya. Ia akan memerintahkan berkat atas semua yang engkau lakukan. Ia akan menjadikan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tidak akan turun, tetapi akan tetap naik. Kasih Allah, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, sewaktu Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.